Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pajiken, kepada Bapak Ibu Guru SDN Pajiken, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa misalnya pada pagi hari ini kita diberi limpahan karunia sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan diseminasi aset atau modal yang digunakan oleh SDN Pajiken. Aset atau modal yang digunakan dalam PKBA atau pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset antara lain 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal politik, 4. Modal agama dan budaya, 5. Modal fisik, 6. Modal yaitu kepala sekolah, 2. Guru yang profesional, 3. Tenaga pendidikan, 4. Orang tua atau wali murid, 5. Murid, 6. Warga sekolah. Strategi pemanfaatan modal manusia. Yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah mendukung kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler, memiliki integritas dan semangat. Guru mendapatkan kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensi dirinya. Orang tua atau wali murid mendukung kegiatan siswa. Murid memiliki semangat belajar yang tinggi. Warga sekolah mendukung kegiatan aktivitas sekolah. 2. Modal sosial dibagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Yang internal meliputi komunitas paguyuban, 2. Komite sekolah, 3. Komunitas belajar sekolah. Eksternal meliputi komunitas keagamaan, yaitu Muslimat NU, komunitas belajar tingkat gugus dan kecamatan, yaitu KKG atau MGMP. Yang ketiga, tenaga kesehatan dari pihak puskesmas, pihak kepolisian atau TNI. Strategi pemanfaatan modal manusia. Yang pertama, bekerja sama aktif setiap ada kegiatan dengan paguyuban seperti perlombaan, karnaval, perpisahan, studi wisata. Kedua, bekerja sama dengan komunitas keagamaan dan pondok pesantren seperti pesantren kilat, hari besar keagamaan. Selanjutnya, mengadakan kegiatan dengan tenaga kesehatan tentang bahaya COVID, sikat gigi, bahaya narkoba. Yang terakhir, mengadakan kegiatan dengan pihak kepolisian untuk memberikan pengarahan dalam hal kejahatan atau kriminalitas dalam sekolah dan tata tertib lalu lintas. Yang ketiga, modal politik. Di sini yang pertama adalah keaktifan dengan anggota legislatif daerah yang berperan, yang kedua kerjasama dengan pemerintah desa dan muspika. Strategi pemanfaatan modal politik. Yang pertama, meningkatkan peran serta memperkuat jaringan sekolah sebagai narasumber untuk pemenuhan sarana dan prasarana sekolah. Kedua, meningkatkan kerjasama dan peran yang dapat saling mendukung keberhasilan program sekolah. Yang keempat, modal agama dan budaya, yaitu warga sekolah dan lingkungan yang religius mayoritas agama Islam, banyak tokoh agama atau budaya baik di lingkungan sekitar sekolah dari orang tua. Memiliki komunitas seni barongan, seni tari, karawitan, seni musik. Kegiatan sedekah bumi yang biasa dilakukan di desa kami setiap 1 tahun sekali. Strategi pemanfaatan modal agama dan budaya. Yang pertama, membuat program sekolah yang menunjang peningkatan karakter baik, yaitu contohnya pembacaan Asmaul Husna setiap hari sebelum masuk kelas, sholat zuhur, sholat Jumat berjamaah. Kedua, banyak tokoh agama dan budaya di lingkungan sekolah yang berperan sebagai penceramah dan narasumber.
Selanjutnya, komunitas keagamaan dan seni budaya dapat dijadikan media untuk belajar dan pelengkap keaktifan sekolah. Yang kelima, modal fisik. Yang pertama, internal, gedung, sarana prasarana yang memadai, ruang kelas, toilet, perpustakaan. Eksternal, fasilitas umum, contohnya pasar, kantor pelayanan masyarakat, contohnya kantor desa, kecamatan, koramil, puskesmas, kantor pos. Strategi pemanfaatan modal fisik, menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang kondusif, aman dan nyaman, dapat memfasilitasi kegiatan intra dan ekstrakurikuler secara optimal di lingkungan sekolah. Yang keenam, modal lingkungan alam. Di antaranya halaman sekolah yang masih luas, kedua pertanian, ketiga udara yang masih bersih dan segar, keempat ada peternakan sapi dan juga ayam. Untuk strategi pemanfaatan modal lingkungan alam, yang pertama digunakan saat pelaksanaan upacara bendera, pelaksanaan olahraga dan kegiatan ekstra sekolah seperti kepramukaan, pencak silat, dan lain-lain. Yang kedua, lokasi wilayah kecamatan yang areanya banyak lahan pertanian dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan murid sebagai tempat belajar dari alam seperti kegiatan menanam dan menghasilkan jenis tanaman. Kemudian udara yang bersih dan segar membuat siswa nyaman dalam belajar. Peternakan sapi dan ayam bisa dijadikan media pembelajaran berwirausaha pada siswa. Yang ketujuh, modal finansial, yaitu yang pertama BOS dari pemerintah pusat, kedua sumbangan dari wali murid. Strategi pemanfaatan modal finansial yaitu mengusahakan RKS pada pusat anggaran yang digunakan untuk biaya operasional pendidikan sekolah. Yang kedua, adanya paguyuban wali murid di mana paguyubannya mempunyai dana kas yang dapat membantu kegiatan sekolah. Demikian penyampaian diseminasi aset atau modal yang digunakan dalam pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset dari SDN Pajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.